Selamat datang di Bung HN Channel, Salam Keadilan. Kali ini saya akan membahas beberapa peluang-peluang Pilpres tahun 2024, di mana ada hal yang menarik terkait Pilpres tersebut. Nah, analisa saya dalam Pilpres 2024 nanti, ini seperti permainan sepak bola ketika calon pasangan-pasangan ini kemudian muncul di publik. Seperti pertandingan sepak bola yang berjudul El Clasico, di mana kalau Prabowo maju menjadi calon presiden, maka wakil presidennya adalah Pak Joko Widodo. Nah, sedangkan rivalnya ketika Anies Baswedan nanti maju menjadi calon presiden, maka wakilnya yang tepat yaitu SBY. Nah, ini sangat menarik menurut saya dalam pembahasan penentuan calon pasangan di 2024. Nah, banyak polemik memang ketika Prabowo dipasangkan dengan Presiden Joko Widodo atau sebaliknya, Anies dipasangkan dengan SBY. Nah, kalau kita melihat bahwa pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak secara eksplisit mengatur larangan presiden 2 periode tidak boleh maju sebagai calon wakil presiden. Ini sempat disampaikan juga oleh juru bicara MK, walaupun dia menyampaikan bukan sebagai institusi tapi secara pribadi. Nah, pasal tersebut membuka peluang Pak Jokowi atau Pak SBY menjadi capres. Karena dalam dunia politik, apa yang tidak mungkin? Semuanya bisa mungkin. Kenapa Anda memprediksi pasangan ini menjadi seksi atau pasangan yang ideal untuk pemilu 2024? Sedangkan Ya, calon yang lain itu kan banyak gitu. ya. Oke, jadi begini, kalau saya menganalisa bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, saya menganalisa begini. Waktu zaman Prabowo menyapres jadi presiden, kemudian nggak jadi yang terpilih Pak Jokowi, Prabowo itu dengan rendah hati atau legowo sebagai seorang bangsawan, dia menerima menjadi menteri Pak Jokowi sampai hari ini. Nah, mungkin sebaliknya juga nanti ketika Pak Prabowo maju dalam presiden, ada kontrak politik dengan Jokowi. Bisa saja kan, kalau Pak Prabowo maju, kemudian Pak Jokowi itu menjadi wakil presiden. Karena Pak Jokowi juga akan mengharapkan ketika nanti setelah dia selesai jadi presiden, maka dia orang yang menjadi presiden selanjutnya itu program-program yang sudah dirancang atau yang sudah dijalankan atau yang belum selesai, harapannya ada yang melanjutkan. Saya pikir Prabowo lah yang paling tepat untuk maju dalam 2024 dengan pasangannya Pak Joko Widodo. Nah, kalau Pak Anies Baswedan dengan Pak SBY, itu kita sudah tahu lah bahwa Pak Anies Baswedan sekarang juga ada beberapa partai yang melirik, termasuk eh, yang mengusung adalah Nasdem yang paling gencar kemungkinan besar bahwa dia akan mencalonkan Pak Anies. Terus kemudian Demokrat juga merapat dengan partai yang lain seperti PKS. Akan tetapi kalau saya melihat bahwa SBY, kalau istilahnya bahwa dia akan turun gunung, nah ini yang juga akan menjadi kita perhitungkan, karena tidak mungkin Pak SBY itu akan dipasangkan dengan Prabowo, karena saya yakin Pak SBY itu sekarang partainya adalah oposisi, kayak gitu. Pasti akan berkoalisi dengan partai yang lain yang tidak eh, pro dengan pemerintah. Oke, Bung AM. Oke, sekarang bagaimana dengan pasangan yang lain seperti Caimin dengan Puan atau AHY dengan Ridwan Kamil, Erick Thohir dan Ganjar itu kan ada. Gimana menurut tanggapan Anda? Ya, kalau tanggapan saya kemarin sempat ya Gerindra, Prabowo dengan PKB atau dengan Caimin itu sempat sempat ada dekat.
Cuma kita juga tidak tahu, namanya kita berpolitik, kontrak politiknya juga belum jelas karena pemilih juga itu masih kurang lebih ya 1 tahun lah gitu. Tapi apapun itu kan harus dipersiapkan. Namun demikian, bahwa saya pikir ketika Pak Prabowo dipasangkan dengan Caimin, kemungkinan besar ya kurang mendapatkan populis ya gitu, karena Caimin sendiri juga di basis-basis NU kurang begitu disukai lah, bahasanya seperti itu. Tapi kemungkinan kalau misalkan Prabowo dipasangkan dengan Khofifah, kemungkinan besar itu malah bisa mendongkrak elektabilitasnya mereka berdua kan gitu. Tapi kalau misalkan Pak Prabowo dipasangkan dengan Ganjar, itu tidak mungkin, karena tahu sendiri Ganjar pasti kalau tidak ada persetujuan dari Megawati, dari partai, tidak mungkin dia akan maju. Terus kemudian Pak Erick Thohir masih jauh lah itulah. Tapi kalau misalkan kita menganalisa Pak Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY, itu bisa mungkin saja, karena sekarang Demokrat juga dekat dengan Pak Anies, terus kemudian dekat dengan Nasdem dan PKS, itu kemungkinan bisa juga. Atau mungkin Anies Baswedan dengan Erick Thohir bisa mungkin juga. Tapi ya kita tidak tahu lah, ini namanya politik. Kita hanya menganalisa aja apa yang terbaik untuk bangsa kita. Kita harus mencari sosok pemimpin yang jujur, adil, dan bisa mensejahterakan masyarakat, sebenarnya itu.